Ultraman adalah satu di antara banyak jenis serial tokusatsu yang ada. Ultraman merupakan tokoh dari luar planet bumi dan biasanya meminjamkan kekuatannya kepada manusia terpilih menggunakan alat tertentu untuk membuat mereka bisa memanggilnya. Para Ultraman ini membantu manusia untuk menumpas para monster yang hadir dan berbuat kerusakan di bumi. Untuk kalian yang baru-baru ini senang dengan serial tokusatsu ini, 5 guide berikut ini bisa menjadi panduan kalian untuk masuk ke dunia Ultraman. Apa saja? Tonton dari yang paling terkenal. Satu tips yang dimana-mana pasti sering banget disebutkan. Buat kalian yang baru merambah dunia baru, cari serial yang paling terkenal. Serial Ultraman juga begitu. Intip dulu seri yang paling banyak ditonton dan hype agar kalian bisa lebih memahami dan bisa menyukai serial ini. Ultraman yang paling terkenal biasanya adalah Cosmos, Tiga, dan Dyna. Ultraman Cosmos menyuguhkan cerita yang lebih sederhana dengan pesan-pesan moral yang bisa dipetik serta adegan-adegan seru. Ultraman 3 sangat cocok ditonton oleh kalian penggemar tokusatsu remaja ke atas. Cerita triloginya membuat kalian gak akan bertahan hanya di Ultraman 3, tetapi juga turunan Ultraman yang lain. Cerita berlanjut lumayan kompleks dan sangat seru untuk ditonton. Selanjutnya, kalian juga bisa mencoba Ultraman Dyna yang masih punya kaitan dengan Ultraman 3 dan Cosmos serta Ultraman Gaia. Tonton Ancestor Ultraman yang paling ikonik. Baru saja disebutkan di poin pertama, panduan yang bisa kalian ikuti adalah dengan menonton nenek moyang Ultraman tersebut. Dengan begitu kalian bisa mengerti gambaran besar ceritanya. Cerita Ultraman tidak sesederhana kelihatannya jika kalian bisa menggabungkan potongan-potongan inti ceritanya. Ultraman Cosmos dan Gaia misalnya masih satu garis dengan Ultraman 3 dan Dyna yang sama-sama memiliki ras atau kebangsaan Ultra, makhluk di luar bumi yang sangat kuat. Kalian juga bisa jadi lebih paham nantinya ketika para Ultraman pendahulu ini tiba-tiba muncul di seri Ultraman yang kalian tonton. Tonton dari episode pertama. Jika dari luar, serial Ultraman terlihat monoton dan terkesan itu-itu saja. Sebenarnya salah besar loh, tokusatsu memang awalnya ditunjukkan untuk serial televisi anak-anak. Tetapi jika kita kulik lagi sisi-sisi ceritanya, tokusatsu seperti Ultraman tidak sesederhana itu. Mereka punya plot, alur, dan cerita yang bahkan mungkin tidak bisa dimengerti oleh anak-anak, setidaknya untuk payungan besarnya. Buat kalian remaja ke atas, direkomendasikan sekali untuk menonton setiap serial Ultraman dari episode awal untuk benar-benar mengerti jalan ceritanya. Episode-episode awal biasanya menceritakan asal-usul dan latar belakang kisah Ultraman tersebut dimulai. Cerita tersebut sangat penting untuk kalian mendalami cerita, emosi, dan alur episode-episode selanjutnya. Bahkan terkadang ada banyak petunjuk di episode awal yang bisa menyelesaikan misteri-misteri yang ada di episode terakhir. Tandai ciri khas Ultraman. Setiap Ultraman memiliki ciri-ciri. Salah satu ciri yang paling gampang untuk dikenali adalah warna tubuh mereka. Cosmos berwarna biru bercampur abu, Gaia berwarna biru bercampur merah, sedangkan Dyna adalah paduan warna keduanya. Selanjutnya, jika kalian perhatikan, lampu di bagian dada yang mengartikan jumlah energi mereka juga memiliki corak, bentuk, dan warna yang berbeda juga loh. Dan tidak hanya itu saja, jurus serta alat bantu manusia untuk memanggil mereka pun juga berbeda-beda. Kalian bisa dengan mudah membandingkan milik Gaia dan Ultraman Cosmos. Tidak hanya itu, jika kalian perhatikan di setiap pertarungan dengan monster, mereka selalu membawa musuh ke daerah hutan yang tidak ditinggali manusia. Hal ini dilakukan untuk mencegah ada manusia atau makhluk bumi yang terluka. Cosmos!
Fokus pada garis besar atau alur cerita. Setiap Ultraman punya kisah yang berbeda-beda. Adegan-adegan mungkin boleh mirip, namun plot yang ditampilkan berbeda. Cosmos misalnya, bercerita tentang seorang tim penyelamat yang sangat menyayangi hewan. Ia senang membantu hewan yang dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Hewan-hewan diberikan energi tertentu, kemudian menjadi besar dan buas, bahkan menyerang manusia. Ultraman Cosmos membantu manusia sekaligus melindungi hewan tersebut. Ultraman 3 beda cerita lagi. Begitu pula dengan Dyna dan Gaia. Bahkan ada juga cerita di mana dua Ultraman bertarung meskipun sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menyelamatkan makhluk bumi dari serangan monster. Fokus pada alur cerita akan membuat kalian menyadari bahwa cerita Ultraman cukup kompleks dan seru untuk dikupas. Itu dia panduan yang harus kalian perhatikan saat menyaksikan serial Tokusatsu Ultraman. Pastikan ciri khas, alur cerita, pilih yang paling terkenal, dan dalami dengan menyaksikan juga serial pendahulunya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.